Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Allahumma shalli wa sallim ala Mustafa Muhammadin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimakumullah, para pendengar IMAD di manapun berada di seluruh dunia ya. Termasuk jamaah haji yang di Mekah yang memantau kita. Ya. Ini Pak Zul udah berangkat belum? Boleh berangkat ya? Zul Gelombang. Belum tahu. Pak Zul, Kak Zul. Ya, kan beberapa jamaah kita berangkat ya. Kak Zul, Kak Iwan. Ya, Pak Jumari dan lain-lain. Ya. Kalau memantau dari Mekah ya. Dan juga para jamaah di masjid ya. Ya. Monggo silakan. Sambil mendekat boleh. Ini ada suguhan dari Ustaz Subki ya. Ini beliau baru habis panen jeruk ini. Ya, kita pada sore ini membahas tema yang ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Tema ini kata sebagian orang menarik karena ini sepertinya membolehkan korupsi. Asal sedekah. Wah, gawat juga nih. Ini kan ada ujungnya kan, bolehkah tanda tanya, benarkah tanda tanya. Jadi belum final judulnya ini ya. Jadi korupsi boleh asal sedekah, benarkah? Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, tapi bocorannya nggak boleh gitu ya. Loh, tapi kenapa judulnya dicantumkan seperti ini? Karena memang banyak yang berpendapat ya, atau banyak yang mengatakan ya memang boleh katanya korupsi itu asal ada sedekahnya gitu ya. Nah, ini kalau ini dibenarkan gawat juga ya. Seperti juga ada yang berpendapat ya zina itu boleh asal suka sama suka katanya. Nauzubillah. Asal tanggung jawab katanya ya. Kemudian maling boleh asal bagi-bagi ya. Pacaran boleh asal diawali basmalah katanya. Nauzubillah min dzalik. Gawat ya. Nah, ini tentu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Nah, ini yang akan kita bedah pada sore ini. Ini pembahasannya berkaitan dengan kepribadian ya. Jadi kebolehan-kebolehan tadi dalam pandangan kapitalis sekuler, dalam pandangan demokrasi, dalam pandangan liberal, ya memang boleh. Ya. Boleh katanya korupsi boleh asal sedekah, asal nyumbang pesantren, ya, asal nyumbang masjid, ya. Asal berjamaah gitu ya. Nah, itu kebolehan-kebolehan yang dalam pandangan kapitalis sekuler ya, tapi tentu tidak dalam pandangan Islam dan tidak dalam pandangan kepribadian Islam ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, teman-teman yang sudah punya bukunya. Nah ya, buku kajian kita IMAD ya, Islam mulai akar hingga daunnya ya. Nah, ini boleh dibuka di halaman 155 ya. Pembahasan tentang syahsiyah Islam atau kepribadian Islam ya. Nah, nanti akan kita bahas apakah benar kebolehan-kebolehan tadi atau bagaimana ya. Nah, ini tentunya ini yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya. Nah, dalam pembahasan ini tentunya ya Islam memiliki pandangan yang khas ya. Jadi apakah dibolehkan berperilaku begitu? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam surat Al-Fat ayat 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah ya. Dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat itu adalah orang-orang yang asyidda'u 'alal kuffar, keras sikap mereka terhadap orang-orang kafir, terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum, tapi mereka
saling berkasih sayang terhadap sesama. Nah, itulah contoh yang paling ideal dari orang-orang terbaik, ya, yaitu para sahabat Rasul. Mereka tidak memiliki kepribadian ganda. Nah, kalau hari ini kita ini umat Islam ini memiliki kepribadian ganda atau namanya split personality, kepribadian yang terbelah. Ya, contohnya kayak tadi, dia nyumbang, dia bangun masjid, ya, dia bikin pesantren, dia bikin penyantunan yatim piatu, ya, tapi hasil korupsi, ya kan? Gitu. Ini katanya terinspirasi dari film Robin Hood. Apa itu judulnya? Nggak tahu ya. Cuma katanya Robin Hood itu dia maling, dia ngerampok, tapi untuk disalurkan ke orang-orang miskin. Nah, gitu ya. Apakah begitu? Tidak. Dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh untuk kebaikan tapi caranya maling. Tidak boleh. Gitu. Sama juga katanya sekarang ini orang-orang yang selingkuh, ya, yaitu katanya karena para istri yang diselingkuhi itu tidak mendapat kasih sayang dari suaminya. Nauzubillah min dzalik. Juga sebaliknya, ya, suami-suami yang selingkuh itu karena tidak dapat kasih sayang dari istrinya. Nauzubillah. Ini yang lagi heboh ini kan Crazy Rich Makassar, ya. Oh, udah kaya, istrinya cantik banget, selingkuh dengan ART-nya yang jelek gitu. Nah, ya. Ini Pak William ikut perkembangan nggak nih? Enggak ya. Ya wis, nggak apa-apa ya. Cuma ini memang lagi heboh, lagi viral. Nah, ini yang bikin orang jadi heran. Istrinya udah cantik banget, duit nggak kurang-kurang, ya kan? Loh, kok ada main ya dengan asisten rumah tangga, dengan apa namanya pembantu yang, ya mohon maaf dalam tanda kutip ya, tidak cantik gitu. Ini apakah dibenarkan ya? Karena katanya tidak mendapatkan kasih sayang atau kurang perhatian dari istrinya. Ya tidak boleh, tidak boleh ya. Sebaliknya juga ya, istri tidak boleh juga selingkuh dengan orang lain, dengan suami orang karena tidak mendapat perhatian kasih sayang dari suami. Maka di dalam Islam kepribadian ganda itu tidak boleh. Dan nah hari ini memang yang terjadi adalah kaum muslimin ini ikut-ikutan orang barat, ikut-ikutan orang kafir, ikutan-ikutan orang Eropa Amerika yang mereka itu lemah lembut tapi selingkuh, ya kan? Baik dermawan tapi koruptor. Nah, itu tidak boleh begitu, ya kan? Perhatian tapi kepada istri orang. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian seperti yang sekarang tuh juga ada ya cuma nggak tahu berapa banyaknya yang katanya senang berbagi tapi dengan mengambil hak milik orang lain. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, bagaimana pembahasan yang benar? Nah, ini dibahas dalam satu topik yang relatif baru dalam pengkajian Islam, namanya pembahasan atau bab tentang asy-syakhsiyah, tentang kepribadian. Nah, ya. Jadi istilah kepribadian ini adalah sesuatu yang memang hal yang baru ya. Kalau kita cari di Quran dan hadis, memang istilah syakhsiyah ini belum ada. Istilah kepribadian ini belum ada. Bahkan istilah syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam, ini juga belum ada. Ini hal yang baru. Belum ada di masa-masa awal Islam, di masa pertengahan Islam, belum. Nah, ini baru muncul di 50 tahun atau 70 tahun terakhir ini. Ini tentunya ya lumrah ya, karena memang masalah di seputar kepribadian ini, termasuk tadi kepribadian yang terbelah ya, kepribadian ganda, split personality, itu baru muncul belakangan, baru muncul di akhir zaman ini. Tidak muncul pada masa Rasulullah, tidak muncul pada generasi Khulafaur Rasyidin, tidak juga muncul pada generasi selama Islam itu tegak. Jadi selama Islam itu diterapkan sempurna, tidak muncul kepribadian ganda. Orang maksiat tapi sekaligus beramal soleh, itu nggak ada. Di dalam masa ketika Islam itu diterapkan, garisnya sangat jelas, warnanya sangat jelas, hitam atau putih. Nah, kalau hari ini banyak sekali, bahkan yang
mungkin menjadi lumrah itu adalah abu-abu, ya. Rajin sholat tapi rajin juga maksiat. Ini namanya generasi STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi ini tidak terjadi pada masa ketika Islam tegak, ketika Islam berdiri. Nah, setelah kaum muslimin meninggalkan Islam, tidak menerapkan Islam, ketika kaum muslimin mengambil budaya barat, nah ya, nah ini, mengambil produk pergaulan barat, maka terjadilah apa yang disebut dengan kepribadian ganda tadi, ya. Nah, jadi ketika kaum muslimin menerapkan syariat Islam secara sempurna, tidak mengambil budaya barat, maka kaum muslimin itu murni, ya. Kepribadiannya murni, moralitasnya itu bagus. Kalaupun ada yang jahat itu jelas jahatnya. Kalaupun bagus jelas bagusnya. Nah, begitu ya. Nah, kalau hari ini, nah inilah ketika kaum muslimin mengambil produk-produk material yang sifatnya madiyah dari barat, terjadilah masalah. Ketika kaum muslimin mengambil ajaran moralitas atau yang sifatnya maknawiyah dari barat, maka terjadilah masalah. Nah, inilah yang perlu dibahas dan perlu kita pahami berkaitan dengan kepribadian ini. Sehingga kaum muslimin harus kembali kepada kemurnian kepribadian Islam, tidak terpengaruh oleh ajaran barat. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita pada pembahasan kepribadian. Sehingga insya Allah tidak akan terjadi kekacauan kepribadian atau split personality tadi itu, ya. Yang tentunya hari ini karena kaum muslimin banyak terpengaruh oleh ilmu sosial barat, maka ya terjadilah kekacauan, ya. Nah, para ilmuwan barat, ya, yang membahas tentang seputar kepribadian ini, ya. Nah, mereka berpendapat, ya, kepribadian itu ditentukan oleh hal-hal fisik, ya. Nah, ini yang menjadi pandangan mereka tentang kepribadian, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 156, ya. Jadi mereka bilang bahwa kepribadian itu tergantung dari nilai fisik, yaitu misalnya postur tubuh. Maka orang barat itu ada istilah yang disebut baik, mulia, keren, itu mereka singkat dengan istilah TDH. T itu tall, tinggi, dark itu hitam, gelap kulitnya. Karena memang kalau kulit orang barat itu kan putihnya itu total gitu. Merah-merahnya itu enggak jelas, tidak punya pigmen, ya. Maka menurut mereka yang keren itu adalah orangnya itu punya postur tinggi, tall, tinggi, kemudian kulitnya gelap, dark. Makanya mereka setiap weekend mereka berjemur di tepi pantai. Nggak tanggung-tanggung, berjemurnya nggak berbaju. Lanang nggak berbaju, Tino nggak berbaju. Dalam rangka apa? Mereka ingin pribadinya keren, kulitnya gelap, gitu. Makanya mereka orang Barat itu sebenarnya iri dengan orang Afrika, ya, atau orang Indonesia, ya, cak kita ini, ya, kulit kita yang gelap ini diingini oleh orang Barat itu. Mereka tuh berjemur Sabtu Minggu, ya kan? Dalam rangka mendapatkan dark tadi itu. Ah, kemudian handsome tuh wajahnya ganteng, simetris, hidung mancung, mata bulat, ya kan? Ah, gitu, ya. Jadi menurut orang Barat, yang mulia, yang hebat, yang keren itu kalau dia TDH, ya, tinggi, gelap kulitnya, dan ganteng. Kemudian cara berjalannya mesti jalannya kayak jalan kucing, catwalk. Nah, makanya di Barat itu ada sekolahnya, ada sekolah kepribadian. Nah, kalau di Indonesia mungkin generasi-generasi tahun 90-an itu kenal nama sekolahnya itu John Robert Powers. Sekolah kepribadian. Ah, kan gitu, ya. Gitu, ya. Nah, itu cara berjalan itu mesti kayak jalan kucing. Jalan kucing itu kaki kucing itu di satu garis. Ya kan? Beda dengan kaki sapi. Kalau sapi jalan kan ngacak gitu. Nah, kalau kucing itu jalannya
kaki depan diinjak kaki belakang, begitu dia satu garis. Itu menurut Barat itulah cara berjalan yang mulia. Jadi kalau jalan ngangkang-ngangkang, ngengkeng-ngengkeng itu menurut Barat itu jalan tidak sopan. Gitu ya. Nah mereka menilai dari situ. Cara berjalan mesti kayak jalan kucing. Gitu. Terus hidung, bentuk hidungnya mesti mancung. Gitu ya. Kalau mancungnya ke dalam itu menurut orang Barat itu kepribadiannya rendah. Nah, sehingga mereka apa? Sehingga mereka operasi apa namanya itu? Operasi hidung, operasi plastik, oplas, gitu ya. Nah ya, udah mahal gitu. Nanti 3 tahun, setiap 3 tahun kan harus direparasi itu. Karena kalau enggak nanti mengot, nah itu bisa gawat ya. Kemudian matanya mesti bulat. Maka menurut orang Barat mata sipit itu enggak keren, gitu ya. Kemudian ada tai lalatnya, nah gitu ya, dan lain-lain. Ini menurut pandangan Barat, kepribadian yang keren itu dinilai dari physically. Atau dinilai dari yang non fisik, yaitu bentuk pakaian. Bentuk pakaiannya harus simetris, harus satu warna. Ini kalau kayak saya ini misalnya nih ya, bajunya hitam, terus celananya coklat. Ini menurut orang Barat nggak matching. Ini menurut mereka tidak pandai mematut diri, tidak memiliki sense of fashion, gitu kan? Nggak memiliki cita rasa berpakaian. Menurut mereka itu harus nyambung. Jadi kalau ini hitam, terus tiba-tiba biru, nah ini mentah, gitu ya? Nggak nyambung ini. Itu sekali lagi menurut Barat. Jadi kalau tata warna seperti ini nih misalnya nih, hijau ya, hijau karpet masjid. Tiba-tiba dindingnya hitam. Ini menurut mereka ini tata warna yang mentah. Nah, penilaian-penilaian seperti itu yang mereka nilai kepribadian yang baik. Ya kan? Nah, tentunya dalam Islam tidak begitu. Ya. Kemudian warna kesukaan, ya kan? Nah, orang yang suka lembut, warna-warna lembut, oh berarti dia punya kepribadian yang lembut. Orang yang dia punya kesukaan terhadap warna-warna yang kontras, ini menurut mereka kepribadiannya kasar gitu ya. Nah, itu begitu mereka memandangnya. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang meninggal gitu ya, terus orang yang hadir itu nggak pakai ini hitam-hitam, itu menurut orang Barat, ya, itu orangnya nggak sopan, tidak pandai berduka. Gitu ya. Nah, inilah penilaian yang menurut Barat mulia dan keren ya, kepribadian yang baik, yang nyambung itu seperti itu. Tentu dalam Islam ya tidak, enggak ada urusannya orang datang ke apa namanya itu berkabung berduka mau pakai hitam, pakai putih ya, dalam Islam enggak ada urusan ya. Yang penting dia menutup aurat. Tapi menurut Barat kalau berpakaiannya itu warnanya itu acak-acakan ya, tidak nyambung, maka menurut mereka kepribadiannya rendah. Itu sekali lagi menurut Barat ya, tentu ini tidak benar. Kemudian cara makan minum. Nah, maka mereka kalau makan, kalau minum itu ya mesti ada tata caranya, ya kan? Sendoknya harus disilangkan ya kalau ditaruh di meja itu kan. Gitu ya. Nah, padahal kan itu sebenarnya ada muatan-muatan madaniyah khosoh ya. Jadi kenapa sendok dengan garpu disilangkan? Itu kan ada tanda kaitannya dengan keyakinan mereka, dengan salib kan gitu. Nah, kalau kita naruh garpu dan sendok itu sembarangan, menurut Barat sekali lagi, ini kepribadiannya rendah. Gitu. Makanya di dalam di mereka itu ada sekolahnya table manner. Bagaimana memperlakukan barang-barang di meja-meja itu seperti itu ya. Nah, sekali lagi itu dalam pandangan Barat ya. Nah, demikian juga ketika ada kelahiran, ketika ada upacara pernikahan, kematian dan seterusnya, menurut mereka itu harus ada aturan-aturan yang tertentu yang mesti diikuti ya. Nah, tentu dalam pandangan Islam ya tidak terkait dengan seperti itu. Nah, kemudian juga dalam pandangan Barat ya,
kepribadian itu tergantung kepada nilai-nilai genetik. Maka kalau misalnya orang tuanya itu pintar, maka anaknya juga akan terhormat. Padahal kan tidak begitu ya. Ya nggak ada hubungan. Ini kan kita lihat dalam keseharian begitu ya. Kemudian kepribadian itu dinilai dari genetik. Misalnya kalau orang tuanya seniman gitu, maka ini adalah keluarga yang keren gitu ya, dan seterusnya. Kalau ini bukan dari keluarga seniman gitu ya, ini tidak keren gitu ya. Nah, kemudian mereka juga menilai kepribadian itu dari nilai-nilai eksternal lainnya, misalnya dari pendidikan. Maka kepribadian yang mulia menurut Barat sekali lagi kalau pendidikannya tinggi. Semakin tinggi semakin mulia, semakin hebat kepribadiannya. Walaupun kan tidak begitu, ya kan? Coba apa kurangnya yang menyelewengkan undang-undang, yang menyalahi undang-undang yang mereka susun sendiri, bahkan yang merubah undang-undang, itu kan gelarnya gak kurang-kurang. Profesor ada, doktornya ada, ya kan, SH-nya ada, MH-nya ada, kan gitu ya, gak kurang-kurang, udah S1, S2, S3, S4 gitu ya. Tapi kita lihat dampaknya bagi masyarakat kan justru sebaliknya. Jadi penilaian Barat ini tentu penilaian yang tidak sesuai dengan fakta, ya. Kemudian menurut mereka, sekali lagi, kepribadian yang bagus, yang mulia itu kalau ekonominya itu mapan, gitu ya. Maka di dalam masyarakat Barat, ya, terhinalah orang-orang yang tak punya, gitu. Kan begitu ya. Nah, itu tentu dalam Islam tidak. Bahkan nanti kita akan bahas ya di dalam bagaimana Rasulullah itu mengambil sikap atau memilih hidup tidak berpunya, ya agar umatnya itu tidak repot mengikuti meniru beliau. Kalau beliau itu sebelum jadi nabi kan kaya raya. Kalau beliau itu tetap kaya raya itu tentu ya umatnya akan kerepotan karena tidak semua orang mampu untuk kaya. Ya. Maka kata Rasulullah, aku nanti di akhirat bersama dengan orang-orang miskin itu. Nih kata Rasulullah ya. Ini seperti jari-jari ini dengan orang miskin itu jadi dekat gitu ya. Seperti ini nih. Nah, kata Rasulullah begitu. Ini satu pilihan dari Rasulullah yang memudahkan umatnya. Tapi dalam pandangan Barat, kalau orang itu tidak berpunya, orang itu miskin ya, orang itu fakir, itu dalam pandangan Barat ini adalah orang-orang yang rendah. Oke ya. Nah, walhasil ya, nilai-nilai tersebut ya semakin mempengaruhi kaum muslimin dalam memandang kemuliaan dan memandang kerendahan, ketinggian dan kerendahan kepribadian seseorang dalam masyarakat. Nah, seseorang yang berpakaian ala Barat, santun dalam bicara, keren gitu kan, memilih diksi kata, rapi, pakai dasi, kemeja, bajunya dimasukin gitu ya, peduli lingkungan, disiplin dalam waktu ya, pemaaf ya, tepat waktu. Maka menurut mereka ini orang yang berkepribadian baik, berkepribadian menarik, berkepribadian mulia. Meskipun dia biasa mabok. Kan begitu. Di masyarakat Barat itu ya, mereka kerja dari Senin sampai Jumat, lalu Sabtu dan Minggu mereka mabok-mabokan. Gitu. Hari Senin sampai Jumat tadi berpakaiannya keren kan, pakai dasi, kemeja, baju dimasukin ya, ngomongnya tertata gitu kan. Kalau bicara itu menyenangkan. Nah, tapi nanti mereka Sabtu dan Ahad minuman keras ya. Nah, apakah ini dibenarkan dalam Islam? Nah, tentu tidak. Makanya di dalam Islam itu penilaian tentang kepribadian bukan dari nilai-nilai fisik, nilai-nilai non fisik, bukan dari faktor-faktor yang tidak Islami ya. Nah, orang-orang yang tadi itu ya, yang bajunya rapi, perkataannya lemah lembut, tapi mereka hidup dengan pasangannya tanpa menikah. Kan begitu? Itu yang disebut dengan Saman Leven. Saman itu tentu kalau bahasa Jawanya kumpul kebo. Kebo kumpul kan nggak ada akad-akad nikah kan? Kumpul-kumpul aja mereka. Nah, maksudnya dalam pandangan Barat, ya asal suka sama suka, tidak harus ada ikatan pernikahan. Asal hal-hal yang sifatnya physically tadi keren, menurut mereka, ya itu juga keren, gitu ya. Maka dalam pandangan mereka tidak perlu ada pernikahan.
Lalu dalam bisnis, dalam kehidupan perekonomian mereka memakan uang riba, mereka biasa berjudi, ya, baik itu legal ataupun tidak legal. Itu biasa mereka lakukan, dan bagaimana cara mereka menebus dosa-dosa itu? Maka setelah mabok di hari Sabtu, mereka beribadah di hari Minggu. Kan begitu kan? Sehingga terjadilah kekacauan dan kehancuran moral di barat. Makanya kan tahun lalu ya, kita dengar ada berita di Inggris tuh ya, ada hampir 300 gereja yang ditutup, tidak beroperasi lagi karena jamaahnya nggak ada. Karena jamaahnya merasakan kok ya aneh ya hidup ini ya. Tadi mereka hari Minggu ibadah, tapi hari Sabtu mereka maksiat, ya kan? Dan hari Senin sampai hari Jumat mereka habis-habisan kerja. Itu berlangsung ya dalam kehidupan barat. Inilah contoh kepribadian yang split, yang ganda, kepribadian yang salah. Walaupun ya di sana ada sekolah kepribadian, ya kan? Cara makan, cara berjalan, cara berpakaian, cara memilih warna, ya seperti itu. Tapi itu tidak mendatangkan kebaikan, ya, bahkan tidak memberikan dampak yang baik. Ya, oleh karenanya kita harus memahami bagaimana kepribadian dan kepribadian Islami itu, sehingga kaum muslimin tidak terjebak pada pandangan yang salah. Sehingga kaum muslimin betul-betul memiliki kepribadian yang benar, yang kokoh, yang mulia, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi apa itu kepribadian dan bagaimana kepribadian Islam. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong di belakang suaranya jelas nggak ibu-ibu? Jelas ya? Ya, kalau jelas ini berarti ajaib. Ya. Karena biasanya nggak jelas di belakang ya. Tapi mudah-mudahan karena sound kita udah agak sehat ya. Kemarin mungkin karena ada sound yang kurang sehat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi, bagaimana definisi kepribadian dan kepribadian Islam? Siapapun yang mencermati fakta, ya, maka akan menemukan bahwa sesungguhnya kepribadian itu bukanlah dinilai dari ukuran fisik. Kepribadian tidak dinilai dari cantik atau tidaknya seseorang, ganteng atau tidaknya seseorang. Tidak dinilai dari kaya atau miskinnya. Tidak dinilai dari asal-usul daerah dan sukunya. Maka orang Jawa yang lemah lembut tidak lantas lebih mulia daripada orang Sumatera, orang Batak misalnya, yang kalau ngomongnya menggelegar-gelegar begitu ya. Tidak lebih mulia orang Solo yang lemah lembut dengan wong Palembang yang kalau ngomong kedengaran kemana-mana. Ya kan begitu ya? Saya kira dulu orang Solo itu ya cuma cuma kata orang saja lemah lembut. Tapi ternyata benar ya, asli itu ya. Dulu teman kuliah saya itu kalau ngomong, ya mbok ya jangan begitu gitu ya. Terus saya bilang, ngomong yang cepet dong. Ya nggak bisa lah, ini cara saya ngomong katanya. Nah, apakah yang ngomong lemah lembut dan lambat ya seperti itu yang kita dengarnya harus bersabar? Apakah lebih mulia daripada orang yang ngomong ceplas-ceplos? Dalam pandangan Islam tidak. Ya. Oke, juga tidak terkait dengan kebiasaan ya atau ya hal-hal yang sifatnya genetik tadi ya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di halaman 157. Sebentar ya, ini kayaknya ada yang loncat ya. Bentar, saya cek dulu ya. Oke, oh ya, halaman 157 benar. Karena tadi mengkopinya ada yang baik ya. Jadi tidaklah kepribadian itu ditentukan karena suku ya, karena keturunan ya. Tidak. Karena apa? Karena definisi yang benar atau pemahaman yang benar tentang kepribadian itu adalah ya. Jadi kepribadian itu sebenarnya adalah perwujudan dari cara berpikir dan cara bertindak.
cara berpikir atau bahasa Arabnya itu akliyah, dan cara bertindak berperilaku. Ini namanya di dalam istilah Arabnya disebut nafsiyah. Jadi kepribadian itu tidak ditentukan oleh hal-hal fisik tadi itu, tidak ditentukan oleh hal-hal yang berkaitan dengan keturunan, dengan genetik atau apa, tapi ditentukan oleh dua hal. Kepribadian itu ditentukan oleh cara berpikir dan cara berperilaku. Maka seseorang yang berpikir benar dan perilakunya benar, nah itu dia memiliki kepribadian yang benar, kepribadian yang mulia. Walaupun mungkin ya dionya buntu. Kan gitu ya. Walaupun mungkin dionya tidak tinggi seperti yang diinginkan orang barat tadi. Walaupun mungkin dia tidak sekolah tinggi. Walaupun mungkin dia bukan keturunan orang ningrat. Tapi kalau dia berpikirnya benar dan bersikap bertingkah lakunya benar, maka itu dia memiliki kepribadian. Nah gitu. Nah apalagi nanti kalau dikaitkan dengan akidah Islam, maka itulah kepribadian yang mulia. Nah tapi kan sekarang ini kan kayak tadi itu. Kita lihat ya, orang-orang barat itu di hari Senin sampai hari Jumat dia giat bekerja, rajin, tepat waktu, ya kan? Pakaiannya rapi, apalagi kalau dia CS ya. CS itu apa yang nyambut telepon itu? Customer ya, bacanya customer ya. Customer service. Itu kan kalau ngomongnya lemah lembut. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Ah kan begitu ya. Kalau kita yang nelpon, yo ada apa? Ngapo? Ini menurut Barat ya. Ini cara ngomong yang tidak tepat. Tapi bukan itu sekali lagi ukuran kepribadian dalam Islam. Maka seseorang yang kalaupun misalnya tadi dia pakainya rapi, ngomongnya lemah lembut, tapi kalau dia selingkuh, maka itu kepribadiannya split. Kepribadiannya ganda, kepribadiannya salah. Nah sebaliknya kalau misalnya seseorang ini ngomongnya ya tidak lemah lembut ya, tapi ngomongnya benar, terus pikirannya benar, nah itu orang yang memiliki kepribadian. Nah oleh karenanya inilah yang harus kita luruskan ya. Nah maka kembali kepada pertanyaan di awal tadi, boleh nggak korupsi asal sedekah? Kan ya tidak boleh ya gitu, karena di dalam Islam kepribadian yang benar mesti nyambung, perbuatan benar, pikiran benar, tingkah laku benar, pikiran benar, pikirannya benar, sikap juga harus benar gitu ya. Maka seseorang yang dia maling tetap tidak dibenarkan walaupun dibagi-bagikan kepada masyarakat. Oke ya. Nah cara berpikir atau pola pikir seseorang ini tentu ditunjukkan oleh cara pandang, cara dia memandang sesuatu, cara dia menilai sesuatu benar atau salah. Ya, jadi pemikiran yang ada pada diri seseorang dalam menyikapi atau menanggapi berbagai pandangan atau berbagai pemahaman atau berbagai pemikiran, inilah yang menjadi pola pikir. Jadi pola pikir itu nampak pada cara seseorang menilai sesuatu, benar atau salah. Pola pikir pada diri seseorang itu tentu ditentukan oleh nilai yang paling dasar atau ditentukan oleh ideologi atau akidah yang dia yakini. Nah, itulah penentu pola pikir seseorang. Maka tadi ya, seseorang tidak akan menilai riba itu salah kalau dia tidak memiliki akidah. Seseorang tidak akan menilai bahwa korupsi itu salah kalau dia tidak memiliki akidah. Maka orang barat yang akidahnya kacau, ya makanya tadi dia korupsi asal bagi-bagi, ya kan? Asal dia sedekah. Begitu. Ya, habis korupsi dia bangun masjid, dia bangun pesantren, ya kan? Kan ini banyak terjadi kan? Begitu. Ada beberapa yang kita dengar di berita itu dia korupsi, terus kemudian ternyata aliran dananya untuk pesantren, untuk yatim piatu, ya, untuk sedekah, nah, macam-macam. Nauzubillah. Yang paling heboh sekarang kan yang masih belum tuntas kan peradilannya, yang Menteri Pertanian ya, selain untuk keluarganya aliran dana itu, ternyata juga untuk umroh, ya kan? Untuk umroh, untuk nyumbang masjid, untuk nyumbang pesantren. Nauzubillah min dzalik ya.
Nah, padahal kan dia sudah haji gitu. Nah, inilah namanya kepribadian ganda. Jadi sebenarnya kepribadian ganda itu, kepribadian yang salah itu tidak hanya terjadi pada orang barat, juga terjadi pada orang Islam hari ini. Kenapa? Nih, karena kaitannya dengan sistem Islam yang tidak berjalan. Hari ini keislaman kita hanya yang sifatnya pribadi, yang sifatnya individual. Tapi dalam hubungan interaksi sosial kita tidak Islami. Oke ya? Nah, oleh karenanya pola pikir seseorang akan ditentukan oleh nilai yang paling mendasar, ditentukan oleh ideologi yang dia yakini, ditentukan oleh akidah yang dia yakini. Dari pola pikir inilah maka bisa diketahui bagaimana sikap pandangan dan pemikiran yang ada pada seseorang. Ya. Nah, di barat memang mereka memiliki ideologi atau akidah yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme itu apa? Yaitu memisahkan Tuhan, memisahkan agama dari kehidupan. Mereka bilang Tuhan itu hanya ada di gereja. Keluar dari gereja yaitu urusan kita masing-masing. Nauzubillah. Maka menurut mereka nggak boleh itu kalau korupsi di dalam ibadah, ya kan? Nah, tapi kan ya terjadi juga kan gitu ya. Nah, ini tentu pandangan yang salah karena memang akidah mereka salah. Ya, bagaimana mungkin mereka bilang Tuhan itu kayak tukang bikin jam. God like the watchmaker. Tuhan itu kayak tukang bikin jam. Ya kayak bikin jam kan begitu ya. Sudah dibikin, udah biarin aja berjalan sendiri kan. Tek 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 tek. Berbulan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun katanya. Ya baru berhenti jam tuh kalau rusak. Nah, itulah katanya kehidupan. Tuhan dan kehidupan tuh kayak tukang jam bikin jam. Udah dia bikin jamnya jalan sendiri. Nah, itu pandangan sekuler. Nah, tentu dalam Islam tidak boleh demikian, ya. Oke. Nah, tentu akan beda juga dengan pandangan sosialis komunis. Kalau pandangan sosialis komunis kan memang nggak ada Tuhan. Jadi semuanya berjalanlah katanya menurut kehendak manusia saja. Nah, tentunya ini tidak benar ya menurut pandangan Islam. Nah, seseorang akan mengembangkan suatu ide, konsep, pemikiran, pemahaman seperti misalnya kebebasan, persamaan, kesetaraan. Jika ideologi yang diyakininya membolehkan. Inilah yang terjadi di masyarakat barat. Menurut mereka, laki, perempuan sama. Maka, ya, perempuan punya hak juga untuk menjadi penguasa. Sebagaimana laki-laki punya berkuasa. Kalau laki-laki bebas bekerja, maka dalam pandangan barat, perempuan juga bebas bekerja. Kalau laki-laki bebas mengembangkan karir, perempuan juga bebas mengembangkan karir. Itu menurut ideologi barat. Nah, bagaimana pandangan Islam? Nah, tentunya nanti akan ada detail-detailnya seperti apa ya. Nah, maka seseorang itu akan bertindak sesuai dengan pemikiran dasarnya atau akidahnya atau ideologinya tadi. Nah, bagaimana cara berperilaku? Nah, kan kalau tadi kan berpikir ya. Nah, sekarang bagaimana cara bertindak berperilaku? Itu sebenarnya adalah gambaran atau perbuatan nyata yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebenarnya. Jadi sebenarnya perilaku, tingkah laku, bertindak itu sebenarnya kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Apakah itu kebutuhan biologis ataukah itu kebutuhan naluri, kebutuhan insting. Itulah yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku, gitu ya. Nah, pola perilaku seseorang itu juga sangat ditentukan oleh nilai paling mendasar, keyakinan paling mendasar, dan ideologi yang diyakininya. Seseorang akan makan dan minum, ya, memenuhi kebutuhan biologisnya jika akidah atau ideologinya. Ya, ideologi itu pemikiran paling mendasar, ya. Ideologi itu terdiri dari akidah, ya, dan peraturan hidup, peraturan cara hidup. Nah, seseorang dia akan makan, minum dan memenuhi kebutuhan biologisnya jika ideologinya membolehkan. Maka kalau tadi ya di barat mereka menghilangkan kebosanan bekerja dari Senin sampai Jumat
Hari Sabtu mereka weekend mabuk-mabukan. Nah, kenapa? Menurut akidah mereka, ya memang begitulah cara menghilangkan kepenatan. Nah, gitu ya. Kalau di ideologi atau keyakinan orang-orang Cina, ya, cara menghilangkannya itu ya selain minum-minum tadi, berjudi. Nah, kan begitu ya. Jadi ada dewa mabuk, ada dewa judi yang memang mereka ikuti gitu ya. Maka cara menghilangkan kepenatan bekerja selain mabuk-mabukan ya berjudi mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dalam ideologi mereka, dalam keyakinan mereka itu boleh. Bahkan ya suap menyuap itu menjadi salah satu cara hidup. Ya. Ya ini mungkin agak lucu atau mungkin ini ledekan atau guyonan, tapi kayaknya benar juga. Jadi mereka bilang orang Islam itu ya susah kaya. Kenapa? Yaitu ke Tuhannya itu cuma minta doang. Nah kalau kami itu katanya minta itu ada sesuatu yang dicucukkan gitu. Tahu dicucukkan ya? Itu kan pagi-pagi kan mereka membakar uang tuh, terus digini-ginikan ya, disundul-sundulkan. Nah itu nyucuk Tuhan. Nah sehingga nanti Tuhan akan ngasih lebih banyak. Nyuap Tuhan dengan uang-uang kertas, uang-uang mainan itu dibakar. Nah itu dibakar dalam rangka menyuap Tuhan. Sehingga nanti Tuhan akan mengasih lebih banyak. Kalau orang Islam itu katanya ya cuma minta doang. Gak ada sesuatu yang dikasihkan kepada Tuhan. Ini kayak guyonan ya. Tapi itu kan memang menjadi ya keyakinan mereka. Maka pagi-pagi mereka bakar uang kan. Ditonjol-tonjolkan begitu kan. Sehingga nanti akan berguguran lebih banyak. Tuhan akan ngasih lebih banyak katanya. Gitu ya. Gitu ya. Nah itu karena memang berkaitan dengan keyakinan. Sehingga itu diterapkan dalam masyarakat. Jangankan pejabat disogok. Tuhan aja disogok kan begitu. Gitu. Ya. Itu coba aja nanti tanya ya ke mereka kan begitu. Saya dengar ini dari beberapa mereka begitu ya. Jadi pagi-pagi itu Tuhan tuh udah disogok. Dibakarkan uang-uang kertas itu dan dicucuk-cucukkan. Nah sehingga nanti akan ngasih lebih banyak. Nah kalau Tuhan aja begitu, dibegitukan. Nah apalagi pejabat. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, jadi ini tingkah laku perilaku ini terkait dengan keyakinan. Terkait dengan akidah. Kalau akidah yang membolehkan cara seperti itu, maka tentu perilakunya juga akan membolehkan. Kalau dalam Islam tidak boleh minum sembarangan, minum minuman keras, maka kita tidak akan melakukan. Karena ini akidah kita melarang. Jadi sebenarnya tingkah laku itu kan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Seseorang akan memuaskan naluri seksualnya dengan cara yang jika ideologinya membolehkan. Maka di dalam pandangan barat, berzina itu ya memang sesuatu yang dibolehkan. Bahkan menurut pemikir mereka, Sigmund Freud, yang dalam judul bukunya terkenal ya, Psikoanalisa. Sigmund Freud bilang, memenuhi seksual itu adalah kebutuhan pokok. Kalau tidak dipenuhi maka manusia itu akan mati. Maka mereka memenuhi kebutuhan seksual itu dengan cara apa saja. Tidak harus menikah. Menikah itu ya kalau ada yang mau. Enggak mau enggak apa-apa. Yang penting belajuan. Nauzubillah min dzalik. Mengerikan. Itu pandangan barat seperti itu. Karena memang akidah mereka membolehkan melakukan apa saja. Melakukan dengan binatang boleh. Melakukan dengan anak di bawah umur. Apa yang mereka sebut itu? Pedofilia. Menurut mereka boleh melakukannya di mana saja, di ruang tertutup, di ruang terbuka, di dalam ikatan dalam ikatan nikah atau tidak dalam ikatan nikah. Dalam pandangan barat itu kan cuma aksesoris. Yang penting adalah hasrat itu tersalurkan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Akidah mereka memang berpandangan seperti itu. Dalam akidah sekuler ya tidak ada pelarangan. Ya, maka mau nikah boleh, berzina boleh, selingkuh boleh ya, mau jujur setia juga boleh, nauzubillah. Nah itulah pandangan masyarakat barat. Jadi memang mereka memuaskan naluri seksualnya itu dengan cara apa saja ya. Nah begitu juga mereka mengatur peribadatan ya, tata cara berpakaiannya, tata cara bergaulnya, berakhlaknya ya sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh
akidahnya oleh ideologinya. Ya, sebaliknya kalau ideologinya melarang, maka mereka tidak akan melakukan. Nah, itulah pola pikir yang terjadi di Barat dan inilah yang harus diluruskan di kalangan umat Islam. Jadi kita ini harus kembali kepada akidah kita, kepada ideologi kita, yaitu akidah Islam, ideologi Islam. Kenapa? Karena pola pikir dan pola perilaku inilah yang menentukan corak kepribadian seseorang. Jadi bukan hal-hal fisik tadi. Jadi yang menentukan kita itu adalah pola pikir dan pola perilaku. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Inilah dua penilaian yang menentukan seseorang memiliki kepribadian yang tinggi, yang mulia, atau hina dan rendah. Nah, oleh karenanya ini hal yang sangat penting dan ya, penentu mulia dan tidaknya kepribadian itu adalah nilai dasar, keyakinan dasar atau ideologi yang diyakini oleh seseorang, ya. Nah, makanya kan kita tahu di dunia ini kan ada 3 ideologi. Ada sosialis komunis, ada sekuler kapitalis, ada Islam. Yang komunis itu, sosialis itu menolak Tuhan dan menolak adanya Tuhan. Kalau kapitalis sekuler itu meyakini, mengakui Tuhan itu ada, tapi Tuhan nggak perlu ditaati aturannya. Tuhan itu tidak ada aturan, tidak mengatur kehidupan. Nah, itu pandangan Barat, pandangan sekuler kapitalis. Nah, dalam Islam Tuhan ada dan Tuhan punya aturan dan aturan Tuhan wajib diikuti. Nah, inilah yang harus dipegang oleh kaum muslimin, ya. Jadi memang penentu dari nilai kepribadian itu adalah pada keyakinan atau pada akidah seseorang, ya. Nah, ya, ideologi kapitalis seperti yang sudah kita sebut tadi, mereka akan membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian kapitalis liberal. Kenapa? Karena memang akidahnya liberal. Nah, gitu ya. Boleh sebebas-bebasnya campur aduk, nggak apa-apa. Ini yang kita juga sangat miris, ya. Mungkin ada yang mengikuti ya berita di Jawa Tengah itu orang-orang Hindu, para biksunya berdoa di dalam masjid. Meleheng, gitu. Di dalam masjid. Nauzubillah. Padahal apa kata Rasulullah? Tidak boleh orang kafir itu masuk masjid. Tapi kemarin, kejadiannya kan kemarin atau tadi pagi, ya kan? Ada rombongan biksu-biksu gitu ya, mampir di satu masjid, ya, dan itu difasilitasi oleh pemerintah setempat. Ada polisinya, ada tentaranya, ada aparat pemerintahnya. Nah, mereka berdoa di dalam masjid. Ini katanya untuk toleransi. Nauzubillah, ini namanya toleransi. Toleransi. Kenapa? Islam punya aturan. Ini rumah Allah, nggak boleh campur aduk. Nah, tapi kan kalau dalam pandangan Barat, ya boleh dong. Itu kan sama-sama rumah Tuhan. Ya kan? Nanti umat Islam juga boleh, silahkan berdoa di pura, berdoa di candi, berdoa di gereja. Nauzubillah min zalik. Ini campur aduk. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah, ya. Oke. Nah, sebaliknya ideologi sosialis komunis pasti juga akan membentuk kepribadian yang juga mereka anti Tuhan dan anti aturan Tuhan. Maka orang-orang komunis itu, orang-orang sosialis itu gerah mereka kalau disebut-sebut nama Allah. Ya kan? Lalu orang ada penampilan agama tertentu. Ya kan? Makanya selama komunis itu berdiri, ya, 90-an tahun, entah itu di Soviet, Rusia, bekas-bekas Soviet, termasuk juga di Cina, di Korea Utara, ya agama itu dihilangkan. Bahkan saudara muslim kita di Uighur, ya, Uighur di Cina, Uighur itu Cina Timur, ya. Nah, itu dihabisi. Nauzubillah. Nah, kenapa? Karena memang mereka memiliki akidah yang anti kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana ideologi Islam, akidah Islam? Akidah Islam, ideologi Islam seharusnya nih menjadikan kaum muslimin itu memeluk dan meyakini akidahnya sehingga mereka memiliki kepribadian Islam, kepribadian yang Islami. Nah, kalau hari ini kaum muslimin belum memiliki kepribadian Islam, ini sepertinya kaum muslimin hari ini terpengaruh dengan ideologi kapitalis sekuler.
Sehingga hasilnya umat Islam hari ini liberal. Ya. Nauzubillah. Kemarin juga ya di Sulawesi, Parepare itu Sulawesi Selatan ya. Apa Sulawesi mana tuh? Ya, petugas hajinya itu 2 orang itu adalah non muslim. Ya kan? Jawaban orang Kemenaknya, ya ini kan ya dalam rangka apa ya? Ya ini kan kita ini kan hanya kerjaan-kerjaan teknis. Emang udah nggak ada lagi apa pegawai muslim di sana? Pare-pare ya, kampungnya almarhum Presiden Habibie ya. Padahal itu kan kota yang Islami. Nah inilah orang-orang liberal hari ini memang ngelunjak ya. Mulai dari suara azan yang tidak boleh pakai mic ya. Untung di Al-Mustanir tetap boleh ya. Ya mungkin ada juga yang protes, tapi wis biarin aja ya. Ya, karena yang takut dengan suara kalimat tauhid, seruan la ilaha illallah itu kan ya siapa ya yang takut? Ya kalau ke dalam hadis kan disebutnya setan kan. Gitu. Nah, ini sungguh hari ini kaum muslimin berada di zaman yang kepribadian Islam kita hilang justru menjadi kepribadian yang sekuler ya. Dalam bahasa yang lebih praktis, kepribadian atau syakhsiyah itu terbentuk dari 2 hal. Terbentuk dari pola sikap ya. Pola pikir maksud saya, ini kurang tepat ya. Terbentuk dari pola pikir atau akliyah dan terbentuk dari pola perilaku, pola sikap. Nah, ini ada salah ketik ini. Dan ini terpancar dari akidah tertentu. Jadi kepribadian itu ditentukan oleh 3. 1, pola pikirnya, 2, pola sikapnya, dan yang ketiga adalah ditentukan dari akidahnya atau ideologinya. Nah, maka tidak akan terjadi kepribadian yang kayak tadi itu. Dia rajin nyumbang tapi hasil dari korupsi, kalau akidahnya kuat dan dia betul-betul memiliki pemikiran yang islami dan perilaku yang islami, maka tidak akan terjadi. Maka seseorang itu dia akan menjadi orang yang baik saja atau menjadi orang yang jahat saja. Nggak akan ada orang yang setengah jahat setengah baik. Tapi hari ini kan terjadi ya. Kaum muslimin ini banyaknya seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ya. Termasuk yang kemarin juga ramai kan menjelang pemilu ya. Orang nyumbang ya, tapi kan niatnya bukan lillahi ta'ala. Ya kan? Niatnya agar jadi pejabat. Kalau udah jadi pejabat terus gimana? Ya biar bisnisnya semakin berkembang. Biar proyek-proyeknya lancar. Nah, ini kan jenis-jenis kepribadian yang terbelah, split personality ya. Nah, oleh karenanya ya, mudah-mudahan ya dengan membahas kepribadian Islam ini ya, maka insya Allah kita akan memiliki kepribadian Islami, pola pikir Islami dan pola sikap perilaku juga Islami. Kenapa? Karena kita Islam, karena kita sudah bersahadat. Kita meyakini Allah, meyakini Rasulullah, meyakini malaikat, meyakini kitab, meyakini Rasul, meyakini kiamat, meyakini takdir. Ya ini harus tampak dalam keseharian kita. Tidak boleh ya kita ini split personality ya. Nah, akhlak Islam atau pemikiran Islam itu hanya akan terbentuk dan menjadi kuat jika seseorang memiliki keyakinan yang benar dan kokoh terhadap akidah Islam. Nah, ini penentunya. Jadi pola pikir Islam akan terbentuk kalau seseorang memiliki akidah Islam yang kokoh, akidah Islam yang kuat, dan dia memiliki ilmu keislaman. Maka setelah kita bersahadat, nah tidak cukup hanya sekedar sahadat saja. Kita harus terus-menerus mengkaji. Ya, kenapa? Karena ada hal-hal yang menurut kita baik, padahal menurut syariat nggak baik. Nah, gitu kan? Maka kan dalam Al-Quran kan Allah mengingatkan kita kan begitu. Ya, asa antikruh syai'an bahwa khairul lakum, kadang-kadang kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu, kata Allah. Ya kan?
Nah, oleh karenanya penting ini kita terus-menerus mengkaji sehingga kita benar-benar memiliki pemikiran Islam atau akliyah Islam. Nah, lalu bagaimana kita membentuk nafsiyah Islam? Maka kita akan memiliki nafsiyah Islam kalau ya kita menjadikan aturan-aturan Islam itu sebagai sesuatu yang dilaksanakan. Nah, ya. Jadi apa yang diwajibkan oleh Islam itulah yang kita harus kejar, itu yang harus kita laksanakan. Maka kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, insya Allah berarti kita sedang meniti jalan mewujudkan kepribadian Islam dari sisi kejiwaan, dari sisi perilaku. Ya. Nah, kenapa? Karena kita menjadikan aturan Islam itu sebagai patokan standar ketika kita memenuhi kebutuhan kita. Entah itu kebutuhan biologis seperti makan, minum, berpakaian, atau kebutuhan naluri seperti kita beribadah, bergaul, bermasyarakat, berketurunan. Ini harus kita mengikuti ajaran Islam. Ya. Nah, maka seseorang dikatakan memiliki syakhsiyah Islam atau kepribadian Islam kalau akliyahnya Islami, pemikirannya Islami. Ya. Nah, kemudian kejiwaannya, nafsiyahnya juga Islami. Nah, itulah orang yang memiliki kepribadian Islam. Nah, makanya contohnya kayak tadi itu, dia korupsi. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Tapi dia sedekah. Ini kan sesuatu yang benar. Gimana nih antara salah dan benar kok menyatu jadi satu seperti ini? Nah, inilah namanya split personality. Ya kan? Dia mengawali dengan basmalah. Tapi dia memegang sesuatu yang haram. Ya kan? Yang tadi katanya pacaran Islami. Na'udzubillah. Pacaran Islami diawali dengan basmalah, dilakukan di masjid, di bawah beduk. Waduh, kayaknya di masjid di bawah beduk dengan basmalah, tapi dia melanggar. Nah, ini namanya split personality. Maka ini tidak boleh terjadi dalam Islam. Ketika seseorang memiliki ilmu yang benar, lalu ilmu itu dia taati, ilmu itu dia amalkan. Itulah namanya seseorang memiliki kepribadian Islam. Maka tidak ada namanya Robin Hood Islami. Dia nyuri, ngambil, rampok gitu kan, terus nanti dibagi-bagikan. Oh, tidak ada. Dalam Islam tidak seperti itu. Maling ya maling, dipotong tangan hukumnya. Sedekah adalah hal lain. Maka kalau tidak memiliki sesuatu, ya tidak wajib sedekah. Karena memang sedekah itu dalam Islam hanya dibebankan kepada orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya tidak dibenarkan. Masa mau nyumbang, mau sedekah, mau infak mesti maling, kan tidak boleh ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah dalam Islam tidak boleh campur aduk ya. Kepribadiannya harus benar, harus lurus, tegak lurus dengan akidah. Tidak boleh menyimpang dari akidah ya, seperti itu. Nah, seseorang yang memiliki akliyah Islam dan nafsiyah Islam, maka tentu adalah orang-orang yang berpikirnya Islami, berperilakunya juga Islami. Ya, seorang muslim, setiap muslim, nah pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang Islami. Setiap kita tentu memiliki potensi untuk memiliki kepribadian yang Islami, kepribadian yang kuat. Nah, cuma kalau misalnya ya ada pelanggaran di sana sini, maka ini tentu harus dibenahi. Terus membenahinya dari mana? Dimulai dari menguatkan akidahnya, menambah pengetahuannya, dan menundukkan nafsunya pada aturan Islam. Nah, itulah cara Islam untuk menegakkan, mewujudkan kepribadian yang mulia. Karena kalau masalah fisik kan tidak bisa dirubah. Apakah orang yang kulitnya hitam jadi lebih hina daripada orang yang kulitnya putih? Oh, tidak. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kulitnya putih. Tapi apakah Bilal yang kulitnya hitam legam jadi hina? Tidak. Bahkan kata Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar langkah kakimu di surga, apa rahasianya? Ya kan? Bahkan langkah kaki Bilal itu duluan dari langkah kaki sahabat-sahabat yang lain.
Ini kan keren ini. Padahal coba kalau dari sisi fisik, rambut Bilal itu kerual-kerual kayak kismis gitu. Rambutnya itu tidak keluar gitu. Numpuk aja gitu. Tidak bisa disisir. Nah, kalau rambut kita kan masih bisa disisir. Walaupun agak botak ya. Rambut Bilal, rambut orang-orang Afrika, itu kan kerual-kerual gitu. Atau kalaupun dia ngembang ya jadi keribo gitu. Tapi apakah Bilal karena memiliki rambut yang seperti itu dan memiliki kulit yang hitam lantas hina? Tidak. Bahkan beliau menjadi orang yang dijamin masuk surga. Bahkan langkah kakinya mendahului sahabat-sahabat yang lain. Apa rahasianya? Rahasianya pada tiga tadi. Pada tiga. Yaitu pola pikirnya, pola sikapnya, dan akidahnya. Nah, jadi tidak dilihat dari nilai fisik. Ya. Nah, oleh karenanya, inilah yang harus dikejar oleh umat Islam, yaitu memiliki kepribadian yang Islam, kepribadian yang mulia. Nah, tapi ingat bahwa umat Islam memiliki contoh terbaik. Siapa itu? Para sahabat. Para sahabat Nabi tidak sekedar memiliki kepribadian Islam ala kadarnya, tapi mereka memiliki kepribadian yang keren, hebat, mulia. Yaitu apa? Orang-orang yang kepribadiannya itu tinggi. Ya. Orang-orang yang akidahnya kokoh. Orang-orang yang pemikirannya itu tinggi, mulia, ketaatannya itu juga tinggi dan mulia pada ajaran Islam. Sehingga benarlah kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya, kebanyakan dari penghuni surga itu adalah generasi awal. Ya kan? Penghuni surga itu adalah kebanyakan dari generasi-generasi awal, yaitu generasi para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka menegakkan tiga ini. Pemikirannya kuat, Islami, pemikirannya Islami. Kemudian perilakunya selalu terikat dengan syariat Islam. Kemudian akidahnya itu kuat. Nah, itulah generasi terbaik, ya. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, bagaimana nanti metode yang memperkuat ya kepribadian? Ya, insya Allah ini akan kita lanjutkan pekan depan. Ya. Nah, jadi dari sini kita dapat jawaban. Apakah boleh korupsi tapi sedekah? Ya nggak boleh. Sedekahnya benar, tapi tidak diterima kalau dari hasil yang maksiat. Gitu kan? Walaupun ya untuk sedekah, tapi kalau hasilnya korupsi, hasil nyuri, ngerampok, hasil milik orang lain, itu tidak boleh. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi ya tanggung jawab kita sekaligus tantangan kita di masyarakat yang hari ini masyarakat kita rusak. Yaitu masyarakat yang akidahnya itu sekuler walaupun sudah bersahadat, nauzubillahi summa nauzubillah. Hadirin, saya kira demikian ya kajian kita pada sore ini tentang pengantar kepribadian Islam. Bagaimana metode memperkuatnya dan seterusnya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pekan mendatang. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan. Nah, monggo, silakan. Nah, ini diskusi ini tentang apa saja? Ya, silakan. Oke, dari bapak-bapak. Nah, dari ibu-ibu juga boleh ya, kalau ada. Dari ibu-ibu. Kalau lagi malas ngomong, boleh WA ya. Nah, kalau lagi malas ngomong, boleh kirim ke WA ya. Ya. Oke. Oh, ini tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan di WA. Oh, ini ada ini. Oh, ada pose kita di sini ya. Iya, ternyata ya. Oke. Pertanyaan nggak ada, tapi foto ada ya. Kiriman foto yang ada ya. Baik, kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan paham semua. Saking pahamnya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Gitu kan? Gitu. Cuma jangan tidak ada pertanyaan karena tidak paham sama sekali. Wah, gawat ini ya. Berarti itu kegagalan dari pembicara ya. Ya, mudah-mudahan yang pertama ya, karena semuanya paham dan jadi terang ya. Yang di rumah juga kayaknya melihat keterangan ya.
Ya mudah-mudahan karena kejelasan kita ya sehingga ini memberikan pencerahan. Itu yang tentunya sangat kita harapkan ya. Mudah-mudahan dengan kita tahu bagaimana kita harus memiliki kepribadian Islam, nah ini akan mendorong kita untuk selalu menjaga ya, jangan sampai kita berperilaku seperti barat, berbuat baik tapi maksiat. Jangan pula kita menjadi orang yang jumud, yaitu hanya sekedar berislam apa adanya. Nah, kita pengen adalah kita memiliki kepribadian yang mulia seperti para sahabat Nabi, ya, seperti para sahabat Rasul yang mereka betul-betul menjadikan akidah mereka itu sebagai pijakan untuk melakukan sesuatu, ajaran Islam betul-betul dilaksanakan, dan nafsu mereka tunduk pada syariat. Nah inilah sebenarnya hidup ini kan tinggal mengatur dua, akal dan nafsu tunduk pada akidah. Itu aja sebenarnya. Jadi kepribadian itu ditentukan oleh akal kita dipakai, nafsu kita ditundukkan pada akidah Islam. Nah mudah-mudahan kita bisa membangun yang demikian ya. Baik ya hadirin yang dirahmati Allah dan para pemirsa di rumah, saya kira demikian kajian kita pada sore ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di Selasa mendatang dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan ya dari kajian kita ini dan keberkahan hingga nanti sampai ke akhirat ya. Marilah kita tutup dengan doa kifat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ininya dimatikan itunya bisa kan?